Sudah, sini. Assalamualaikum Sobat Risma Semazar. Perkenalkan, nama saya Laode, selaku moderator podcast yang ketiga dengan tema Anak Remaja Islam yang Cerdas dan Mampu Bersaing di Tingkat Global. Baik, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang telah duduk di samping saya. Baik, tanpa berbasa-basi, silakan Ustadz bisa memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ibrahim Lamusu. Saya selaku guru juga di Madrasah Aliyah Al-Khairat, Siago. Saya juga selaku kesiswaan di sekolah tersebut. Dan alhamdulillah hari ini saya sangat senang sekali bisa bergabung atau bersama rekan-rekan atau teman-teman dari Al-Azhar, bisa sharing-sharing ilmunya, bisa saling tukar-tukar pikiran dalam hal remaja yang cerdas, yang bisa bersaing di kancah global. Langsung saya jawab. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut kami atau saya, remaja yang cerdas yang bisa bersaing di kancah global itu bagaimana melihat masyarakat atau remaja sekarang yang mampu mengabdikan dirinya atau mampu bersaing, melihat bagaimana kehidupan sekarang, bagaimana perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang, sehingga remaja itu tidak hanya berleha-leha dengan bagaimana mengaplikasikan teknologi, tapi juga dia bisa bagaimana dirinya bisa bersaing, bisa ikut andil dalam bagaimana melihat kemajuan global itu. Jadi tidak hanya tahu satu saja, tapi bisa juga dia berbagai macam ilmu yang bisa dia aplikasikan, yang bisa harus dia gali. Jadi sehingga di mana letaknya dia berpijak, di situ dia bisa bisa menjawab tantangan hidupnya. Jadi tidak hanya dunianya saja, dia harus keluar dari zona nyamannya. Ya, seperti itu. Jadi supaya bisa maju, bisa berkembang, bisa beradaptasi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi Ustaz, itu kan menurut pandangan dari sisi remaja, dan bagaimana juga kita bisa kombinasikan dengan sisi islaminya. Dari sisi islami, remaja sekarang kebetulan saya sebagai juga pembimbing di sekolah bidang keagamaan. Jadi kita tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa terlena oleh dunia ini, sehingga anak-anak kita biarkan saja bagaimana bisa berkembang, bagaimana mereka bisa berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tapi harus dilandasi dengan keimanan, dengan akhlak, terutama akhlak. Terus Al-Quran juga harus dipegang teguh, disimpan dalam dada, sebagaimana itu adalah bekal kita. Jadi sebenarnya apapun yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan, semua harus dilandasi dengan iman, dibekali dengan Al-Quran. Terutamanya remaja sekarang ini kalau tidak dilandasi dengan agama atau akhlak, maka apapun yang mereka lakukan tidak bisa terkontrol atau tidak bisa mereka kontrol tanpa iman, tanpa akhlak. Jadi harus dilandasi dengan akhlak. Baik, kita lanjut. Apa pendapat Ustadz? Nah, ada sebuah stigma kalau remaja muslim itu agamis, jadi tidak cocok untuk perkembangan dunia untuk zaman ini, zaman sekarang. Justru remaja Islam yang sekarang ini justru harus sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita, apa yang sudah Nabi perlihatkan sunnah-sunnahnya, itu yang harus kita ikuti. Karena itulah perkembangan zaman itu tidak lepas dari apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Misalnya orang sudah beranggapan bahwa remaja itu jangan terlalu agamis seperti itu, nanti kaku, padahal dari orangnya bagaimana dia bisa berpikir yang luas,
bisa memahami apa yang orang paham, tidak menjudge orang lain. Misalnya seperti kenapa lain lagi modelnya caranya berwudu, padahal ada beberapa mazhab yang harus remaja itu pahami atau belajar, sehingga tidak bermazhab hanya satu mazhab, akhirnya kaku melihat orang lain begini salah, orang lain begitu salah. Nah, ini tuh yang kita tanamkan pada remaja sekarang, bahwa mazhab itu ada berbagai macam mazhab, dari mana yang dia suka, mana orang lain itu orang ikuti mazhabnya, pelajari juga, jangan sampai kita menganggap orang lain salah bahwa kita sendiri yang benar. Jadi remaja itu, Islam itu tidak melihat bahwa dia kaku, dia terlalu Islami, tapi seharusnya itu yang harus ditanamkan pada remaja. Ya, pada remaja itu harus ditanamkan sisi keislaman, keagamaan. Kalau itu yang ditinggalkan, maka tidak tahu bagaimana saudara remaja yang sekarang. Mungkin akidah akhlak itu akan hancur, mungkin kembali ke zaman jahiliyah lagi. Oke, baik Ustadz. Nah, kita ini sebagai remaja Islam, nah, bagaimana caranya kita itu bisa berperan penting dalam perkembangan pendidikan di dunia, Ustadz? Bagi remaja Islam untuk berperan penting dalam dunia pendidikan, remaja Islam itu kita harus memperlihatkan kepada dunia bahwa remaja Islam yang ditanamkan ilmu agama di dalam hatinya sejak dia lahir, sejak menginjakkan kakinya ke bangku sekolah, ada akidah ditanamkan bahwa remaja itulah remaja yang berkualitas, remaja yang ada di dalam hatinya ketakutan kepada Allah, ketakutan kepada Tuhannya, sehingga dia melaksanakan segala perintahnya, dan Allah akan menolong remaja-remaja yang seperti itu, yang takut, dan dikasihkan ilmu yang bermanfaat untuk dia, sehingga dia mampu bersaing dengan di dunia maupun di kancah internasional. Oh, seperti itu ya Ustaz. Nah, kalau begitu, apa saran atau solusi yang Ustadz bisa berikan kepada kita sebagai anak remaja Islam dalam meneruskan pendidikan, terutama bisa bersaing di dunia global, tingkat global? Oke, kalau sarannya sebagai remaja atau pemuda penerus bangsa, kita kan Nabi pernah bersabda, dia katakan seperti ini, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi kita jangan sampai anak-anak kita yang kedepannya lagi akan takut, kaku, tidak mau berkembang dengan zaman yang apa yang diajarkan, sehingga dia tidak mau mengikuti perkembangan zaman itu. Padahal Nabi menyuruh kita ajarkan kita punya generasi muda sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi perkembangan zaman misalnya mulai zaman sekarang, zaman global, zaman yang sudah smartphone sudah mulai merajalela di mana-mana. Tinggal bagaimana kita menyaring, mengajar anak kita, menanamkan akidah bahwa di handphone itu semua ada. Tinggal apa landasan untuk supaya mereka tidak terlalu terjun ke dunia yang seperti ini, bisa menyaring, memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Terus sarannya untuk kemajuan bangsa anak muda sekarang, ajarkanlah mereka ilmu pengetahuan, tapi jangan pernah meninggalkan ilmu agama, akidah terutama. Sehingga perkembangan itu mereka terus jalani, tapi akhlaknya tetap mereka tanamkan dalam diri. Jadi begitu ya Ustaz. Jadi kita sebagai remaja Islam itu harus bisa sepintar mungkin memilah sebuah informasi itu sesuai dengan landasan akidah dan akhlak agama Islam, ya, tanpa meninggalkan unsur-unsur keilmuannya. Nah, jadi itu berasal dari kita sendiri ya. Oke. Baik, itu saja Ustaz untuk podcast kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga dan memberikan waktu luangnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.